Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Baik. Ya, wih, adik-adik sekarang udah besar. Lama libur karena corona ya? Iya. Iya, Pak. Kemarin waktu sebelum corona kalian masih kecil-kecil. Sekarang setelah ada corona kalian masuk udah besar-besar begini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doa. Ya, Adik. Heru, Krisnani, ada semua? Ya, ya. Setelah kita berdoa agar menciptakan nilai nasionalis kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Jadi pada hari ini kita nanti akan belajar di tema 2. Pada subtema 3 pembelajaran yang keempat, belajar tentang bagaimana cara menyusun pertanyaan dalam kegiatan wawancara. Ya, sebelum memulai bagaimana menyusun kegiatan pada wawancara, sekarang kalian buka halaman 134. Itu di situ ada kegiatan-kegiatan kalian di rumah. Silakan dibaca. Setelah membaca, nanti salah satu dari kalian maju untuk menceritakan ya. Dibaca, saya beri waktu 10 menit. Ya, setelah kalian membaca buku halaman 134, sekarang salah satu di antara kalian maju untuk mempresentasikan. Adik Krisnanti, silakan maju ke depan. Ya, Pak. Ya. Yo, silakan ceritakan kegiatan di rumah. Pada hari libur, kamu kumpul sama? Hari libur berkumpul dengan keluarga. Ya, setelah berkumpul kegiatan kamu apa aja? Kalau di rumah, ayah ngapain? Ayah bekerja. Ya, ibu. Ibu memasak. Ya, sekarang kakak atau adiknya? Kakak merawat tanaman. Nah, kalau kamu Membantu. membantu, ya. Kenapa kamu tidak merawat tanaman sendiri? Karena tidak bisa, Pak. Ya, karena kamu tidak bisa. Sekarang kita belajar untuk merawat tanaman. Silakan ibu. Makasih. Ya. Ya. Tadi salah satu dari teman kalian sudah menceritakan kegiatannya di rumah, ya. Tadi ada yang bekerja, orang tuanya, kemudian ada yang merawat tanaman. Tapi teman kalian tadi tidak merawat tanaman sendiri karena dia tidak bisa. Sekarang agar kita bisa merawatnya, kita harus bagaimana? Bertanya. Ya. Kalau kita ingin mencari sesuatu atau menggali informasi, maka kita harus bertanya kepada ahlinya. Melalui apa? Wawancara, Pak. Nah, melalui wawancara. Kalau wawancara itu maksudnya ada apa saja? Yang pertama, Apa? bukan Pertanyaan. Maksud wawancara ada orangnya. Ya. Oh, Pewawancara. nah, wawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Kemudian setelah ada wawancara ada orang yang kita tanya, itu namanya narasumber. Sekarang kita belajar untuk membuat pertanyaan. Pertanyaannya kita pakai kaidah 5B dan 1H, ya. 5B yang pertama adalah what atau apa. Apa ini digunakan untuk menanyakan benda, hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian atau siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat, ya. Terus kemudian when atau kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa atau kapan peristiwa terjadi. Kemudian where atau di mana.
di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat di mana peristiwa terjadi. Kemudian B yang kelima adalah why atau mengapa. Mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya peristiwa. Mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian ini menanyakan cara atau keadaan yang terjadi atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Agar ya ini ya, agar kalian mudah untuk menghafal bagaimana pertanyaan untuk wawancara, Bapak punya nyanyian. Nyanyiannya seperti ini. Rumus 5W plus 1H. Rumus 5W plus 1H. Ya. Buat apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ya. Sekarang kita nyanyi bersama-sama. Yo, 1, 2, 3. Rumus 5W plus 1H. Rumus 5W plus 1H. Buat apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Rumus 5W plus 1H. Rumus 5W plus 1H. Buat apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Sekarang Bapak akan mengulangi 1 kali lagi atau mereview bagaimana cara menyusun pertanyaan. Silakan nanti adik-adik ditulis di buku. Ya, urutan pertanyaannya. Yang pertama adalah what atau apa? Apa ini digunakan untuk menanyakan apa? Benda, peristiwa, dan hal. Ya. Kemudian siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan orang. Orang atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Kemudian kapan digunakan untuk menanyakan apa? Waktu suatu peristiwa Ya, waktu suatu peristiwa atau kapan terjadinya peristiwa. Ya, sekarang tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat pertanyaan dalam wawancara. Dan kalian juga sudah mencatat bagaimana pertanyaan dalam wawancara. Sekarang kalian saya jadikan satu kelompok. Nanti kalian membuat pertanyaan untuk mewawancarai Bapak tukang kebun tentang bagaimana cara merawat tumbuhan. Ya, sekarang berkelompok. Ya, sekarang kalian berkelompok bikin pertanyaan dalam wawancara. Silakan berkelompok yuk. Ya, tadi setelah kalian bekerja secara kelompok, pertanyaannya sudah di kelompok mana? Saya Pak. Ya, ayo sekarang kita keluar ruangan untuk mencari Bapak tukang kebun untuk praktik wawancara secara langsung kepada Bapak tukang kebun bagaimana cara merawat tanaman. Ayo, keluar yuk. Yuk. Nah, ayo. Di situ ada Bapak tukang kebun sedang merawat tanaman. Ayo kita ke sana untuk mewawancari Bapak tukang kebun tentang cara merawat tanaman. Ayo ke sana yuk. Ayo, silakan ketua kelompok mewawancarai Bapak tukang kebun. Ada apa? Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Putri. Akan sebelumnya mohon maaf akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana merawat tanaman. Ya, bisa. Tanaman apa saja yang Bapak tanam? Ya, sebentar. Tadi emang pertanyaannya ada 5W 1H. Ada apa? Tapi kalau tadi pertanyaannya apa? Apa? Ya, pertanyaannya tadi Tanaman bagaimana? apa yang Bapak tanam? Ya, lebih baiknya kita
membuat pertanyaan dengan kaidah yang sesuai. Contohnya gini, Pak, kalau boleh tahu jenis tanaman apa yang Bapak tanam? Itu untuk menanyakan hal atau peristiwa ya. Jadi halnya tentang tanaman ya. Coba diulangi. Saya ulangi. Apa saja jenis tanaman yang Bapak tanam di sekolah? Di sekolah saya menanam tanaman hias. Ayo selanjutnya pertanyaan kedua. Oh iya Pak, di sini kan Bapak menanam tanaman hias. Ya. Merawat tanaman ini sejak kapan? Ya, bentar saya review lagi pertanyaannya. Pertanyaannya kalau kita untuk menanyakan waktu, pertanyaannya tentunya yang benar itu seperti ini. Sejak kapan Bapak merawat tanaman hias ini? Coba diulangi. Sejak kapan Bapak merawat tanaman hias ini? Sudah lama, sekitar 5 tahunan. Ya, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Jenisnya berapa Pak? Ada berbagai macam jenis. Ya, saya review lagi. Jangan tanya jenisnya berapa, tapi berapa jenis tanaman yang Bapak tanam atau berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat di sekolah. Ya, ulangi lagi. Berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat di sini? Kurang lebih 5 sampai 10 jenis. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Untuk merawatnya bagaimana Pak? Untuk perawatan tanaman hias di sekolah, saya biasanya memotong daun-daun atau ranting yang sudah kering agar tidak menjalar ke tangga yang lain. Ya, begini. Mengapa? Terus ini dipangkas untuk membuat pola apa Pak? Nah, ini tadi kan Bapak tukang kebun menjelaskan kenapa ini dipangkas. Jadi pertanyaannya itu alasan. Jadi pertanyaannya dengan mengapa. Contohnya gini, Pak, mengapa ranting-ranting tanaman ini yang sudah kering dipotong seperti itu? Mengapa Bapak memangkas daun yang sudah kering? Nah, Karena daun dan ranting yang sudah kering biasanya kan ada penyakitnya. Jadi agar tidak menjalar, saya potong. ya bagus. Tempatnya di mana Pak? Untuk tempat sampah Ya, atau untuk tempat apa? berarti itu pertanyaannya yang kurang tepat. Seharusnya yang tepat adalah begini. Di mana Bapak meletakkan tanaman-tanaman hias tersebut seperti itu? Di manakah Bapak meletakkan tanaman-tanaman hias tersebut? Nah, saya meletakkan tanaman hias biasanya di halaman depan kelas. Terus siapa yang membantu Bapak? Nah, saya biasanya dibantu oleh anak istri setelah mereka pulang sekolah atau selesai bekerja di rumah. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Tadi adik-adik sudah belajar tentang cara membuat pertanyaan untuk kawan. Cara kemudian juga adik-adik tadi ada yang praktek untuk mewawancarai Bapak tukang kebun tentang bagaimana cara merawat tanaman tadi dengan cara mengetahui karakter tanaman tersebut, kemudian memberi pupuk dan memotong ranting seperti itu ya. Sekarang saya kasih PR, bukan PR ya. Kalau PR nanti kalian kasihan. Kalau PR kan pekerjaan, tapi kalau PR itu adalah hiburan rumah. Nanti dikerjakan di rumah ya. Nih gambar kerjanya nanti dikerjakan di rumah. Saya akan mengulang lagi pembelajarannya pada hari ini. Ayo tadi kalau apa itu digunakan untuk menanyakan apa? Apa? Benda atau peristiwa yang terjadi. Kalau mengapa digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan alasan.
Jadi untuk membuat wawancara kita bisa menyusun pertanyaan dengan kaidah 5B1. Rumus 5B1. Rumus 5B1. Pertama, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Ya, karena waktunya sudah habis, adik-adik bisa pulang. Ya, namun sebelum pulang kita menyanyikan lagu dari daerah kita. Kita tinggal di Jawa. Lagu dari daerah Jawa Tengah apa? Ayo. Apa? Ya, kita menyanyikan lagu Gundul Pancor. Ya, sekarang kita berdoa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Ayo Mas. Doa mulai. Ya. Doa selesai. Sekarang kalian bisa pulang. Kalau pulang berarti ya di jalan yang dijemput, nunggu di jemput. Yang jalan kaki ya jalan kaki tapi dengan hati ya. Ya sekarang bisa pulang. Saya akhiri